Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, Ibu Dewi Rahma Fitri, M.Farm APT, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Rizka Muda Awalia, dan ada teman saya, Abdurrahman dan Hari Perdana. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi dengan judul metode sterilisasi dan depirogenasi. Pokok materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama itu ada definisi sterilisasi, tujuan sterilisasi, definisi depirogenasi, tujuan depirogenasi, metode meminimalkan kontaminasi, dan cara-cara sterilisasi dan metode depirogenasi. Slide pertama yaitu akan dibahas oleh saya sendiri. Definisi sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu metode yang dapat menghilangkan, membunuh, atau melumpuhkan mikroorganisme pada suatu permukaan, seperti pada permukaan gelas, peralatan stain offset, atau media. Yang kedua itu kita akan membahas tujuan sterilisasi. Tujuan dari sterilisasi alat kesehatan yaitu mencegah kontaminasi dan penyebaran penyakit menular kepada pasien. Sterilisasi bertujuan untuk menyiapkan perawatan dan peralatan medis yang bebas dari kontaminasi bakteri. Tujuan sterilisasi sediaan adalah untuk menghancurkan semua mikroorganisme di dalam atau di atas permukaan suatu benda atau sediaan dan menandakan bahwa alat untuk sediaan tersebut bebas dari resiko untuk menyebabkan infeksi. Selanjutnya yaitu definisi depirogenasi. Depirogenasi ini adalah proses untuk menghilangkan pirogen dari suatu larutan atau vial obat. Endotoksin merupakan produk samping bakteri yang menjadi pirogenik saat mencapai aliran darah. Dan tujuan depirogenasi ini untuk menghilangkan pirogen karena tingginya tingkat variabilitas bobot molekulnya, pirogen sulit untuk disterilisasi. Bila masuk ke dalam darah, zat pirogen tersebut dapat menyebabkan demam ke pasien. Selanjutnya itu yaitu metode atasnya, slide 6. Metode meminimalkan kontaminasi. Metode meminimalkan kontaminasi itu ada dua cara. Yang pertama ada cara fisika. Cara fisika ini dengan metode radiasi, metode pemanasan dengan uap air, dan pengaruh tekanan, metode pemanasan kering, metode pemanasan dengan cara terputus-putus, metode pembakaran langsung, dan metode penyaringan. Cara yang kedua itu ada cara kimia. Cara kimia ini menggunakan bahan kimia dan sinteksi dan dekontaminasi. Selanjutnya itu 3 metode sterilisasi. Metode sterilisasi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada metode fisika, metode kimia, dan metode mekanik. Metode fisika ini dibagi lagi menjadi 2 metode. Yang pertama itu ada dengan pemanasan, yang kedua itu tanpa pemanasan atau sterilisasi dengan radiasi. Nah, yang pertama metode fisika ini dengan pemanasan dibagi lagi menjadi 2, yaitu pemanasan kering dan pemanasan lembab. Yang kedua ada metode kimia. Metode kimia ini ada metode gas. Metode gas dibagi menjadi 2 lagi, yaitu metode etilen oksida dan metode CH2OCO. Yang ketiga, yang terakhir ini ada metode mekanik. Metode mekanik ini ada metode filtrasi. Selanjutnya, yaitu cara-cara sterilisasi. Sterilisasi yang pertama ini ada sterilisasi panas kering. Bahan-bahan yang tahan terhadap penghancuran pada temperatur di atas 140 derajat Celcius atau 284 derajat Fahrenheit dapat dijadikan steril dengan alat-alat dari panas kering. 2 jam pemaparan pada temperatur 180 derajat Celcius atau 356 derajat Fahrenheit atau 45 menit pada 260 derajat Celcius atau 500 derajat Fahrenheit
secara normal dapat membunuh spora sebaik bentuk vegatif pada seluruh mikroorganisme. Selanjutnya itu sterilisasi pemanasan lembab akan dibahas oleh teman saya Abdurrahman. Kepada Abdurrahman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu sterilisasi pemanasan lembab. Sterilisasi pemanasan lembab dilakukan dalam autoklaf dan menggunakan uap air dengan tekanan. Cara ini diakui sebagai cara yang tepat pada hampir semua keadaan di mana produk mampu diperlakukan seperti sterilisasi ini. Sebagian besar produk farmasi tidak tahan panas dan tidak dapat dipanaskan dengan aman pada temperatur yang dibutuhkan untuk sterilisasi panas kering lebih kurang 170 derajat Celcius. Bila ada kelembaban atau uap air, bakteri terkoagulasi dan dirusak pada temperatur yang lebih rendah daripada bila tidak ada kelembaban. Selanjutnya yaitu sterilisasi gas atau etilen oksida. Sterilisasi dengan etilen oksida mencakup prosedur yang diberlakukan secara cermat dengan menggunakan ruang bertekanan. Bahan yang disterilkan diletakkan dalam ruang atau kamar dan dipaparkan dengan kelembaban relatif 98% selama kurang lebih 60 menit atau lebih. Kondisi pemaparan ini yang sangat penting digunakan dengan etilen oksida dengan memperlihatkan bahwa pada konsentrasi yang lebih tinggi dan kontaminasi minimum efektif dari 450 mg atau liter volume kamar mengurangi periode pemaparan. Selanjutnya yaitu sterilisasi hidrogen peroksida. Yang pertama H2O2 itu secara umum merupakan cairan pada suhu ruang. Yang selanjutnya akan tetapi dapat menguap dan menjadi gas yang merupakan sterilan yang efektif untuk bahan kemasan tertentu dan beberapa peralatan. Selanjutnya digunakan untuk isolator, freeze dryer, dan filling line. Selanjutnya hidrogen peroksida akan pecah menjadi air dan oksigen, di mana gas hasil buangnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu bahan yang telah disterilkan dengan gas HP harus dipastikan aman sebelum dilepas ke atmosfer menggunakan catalytic converter. Selanjutnya yaitu teknik filtrasi. Teknik ini menggunakan kehadiran mikroorganisme dalam cairan dipindahkan melalui proses saringan fisika dan ditahan pada atau dekat permukaan membran. Ukuran porifilter membran 0,22 um dan digunakan umum pada sterilisasi filter. Namun, filter berukuran pori 0,45 digunakan untuk mensterilkan antibiotik atau steroid dalam pembawa organik yang sebelumnya dilakukan suatu proses kristallisasi aseptik. Ketika larutan disterilkan melalui filtrasi, filter harus divalidasi untuk meyakinkan bahwa seluruh mikroorganisme akan dipindahkan di bawah kondisi yang diketahui. Selanjutnya radiasi. Sterilisasi dengan radiasi ini dimungkinkan menggunakan radiasi elektromagnetik atau radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik meliputi energi proton, sinar UV, sinar Y, sinar X, dan sinar kosmik. Sinar Y diremisis dan bahan-bahan radioaktif seperti kobalt 60 atau cesium 137 yang paling banyak digunakan sebagai sumber sterilisasi radiasi elektromagnetik.
Satu-satunya arus yang digunakan untuk sterilisasi adalah partikel atau elektron. Farmasi sedikit menggunakan sterilisasi radiasi pada radiasi aplikasi rumah sakit atau laboratorium. Selanjutnya yaitu metode depirogenasi. Yang pertama, depirogenasi dengan membuang endotoksin. Di sini ada destilasi, itu menghilangkan pelarut seperti air dan endotoksin dan bahan tidak murni lainnya. Dan ini sangat efektif. Yang kedua yaitu osmosis balik. Osmosis balik ini dalam depirogenation air dengan reverse osmosis atau RO, air dipaksa melalui pori-pori yang sangat kecil dalam membran melawan gradien osmotik. Air melewati membran, tetapi endotoksinnya tidak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ari Perdani. Ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi adalah proses yang efektif yang mengandalkan larutan atau molekul menjadi dihidrogenation yang secara signifikan lebih kecil dari endotoksin. Resin penukar ion. Resin penukar anion akan menghapus endotoksin bermuatan negatif. Penggunaan teknologi ini untuk menghilangkan endotoksin dan memurnikan enzim. Karbon teraktivasi. Karbon aktif mengikat dan menghilangkan molekul organik termasuk endotoksin dan dapat efektif dalam dehidrogenasi larutan. Karbon aktif dapat dihidrogenasi oleh panas kering sebelum digunakan untuk dihidrogenasi. Mengisi media yang dimodifikasi. Media filter bermuatan positif dapat menghapus endotoksin dari larutan air, dari garam, meskipun mungkin tidak efektif untuk larut protein. Mencuci atau membilas. Perangkat dengan afinitas khusus untuk endotoksin yang tersedia untuk menghilangkan endotoksin. Ini termasuk polixin B, dicepharosa atau kolom. Kromatografi agrosa, perangkat afinitas heparin dan vitamin cepharosa. Perangkat afinitas mencuci atau membilas dapat digunakan untuk menghilangkan endotoksin dari partikel padat yang tidak dapat dihidrogenasi oleh panas kering. Yang kedua, dihidrogenasi dengan destruksi kimia endotoksin. Hidrolis asam. Hidrolis asam ringan pada hubungan gliosidik antara lipid A dan bagian struktur gula lipid A. Bebas maka agregat dan relatif non-organik sampai itu dilakukan hidrolis lebih lanjut dari lipid A dengan asam dapat benar-benar mengurangi progenitas tersebut. Hidrolis basa. Mekanisme dehidrogenation adalah dengan saponifikasi asam lemak dari lipid A. Sodium hidroksida umumnya digunakan pada konsentrasi antara 0,05 dan 0,5 mili. Selain perusakan endotoksin dengan hidrolis, pada pH tinggi afinitas permukaan endotoksin berkurang dan solubilasinya meningkat yang memungkinkan untuk dibilas. Oksidasi. Hidrogen peroksida telah terbukti menjadi agen aktif untuk dihidrogenation di konsentrasi tinggi pada suhu yang tinggi, 27% pada 100 derajat Celcius.
Yang ketiga, hipoksinasi dengan destruksi fisika endotoksin. Panas lembab. Autoklav umumnya tidak dianggap sebagai cara yang efektif untuk dihidrogenasi, tetapi memiliki beberapa efek siklus panjang terutama pada suhu tinggi dan tekanan akan termasuk endotoksin, misalnya 5 jam pada 20 PSI dan pH 8,2 atau 2 jam pada pH 3,8 pada 15 PSI. Tekanan biasanya digunakan dalam autoklav. Penurunan yang signifikan dalam konsentrasi endotoksin lebih dilaporkan setelah 3 jam. Radiasi. Dosis yang tinggi akan menghancurkan endotoksin, tetapi mungkin dapat pengaruhi bahan, terutama plastik. Panas kering. Panas kering adalah metode yang paling efektif dan sering digunakan untuk hipoksinasi banyak partikel, asalkan partikel dapat mentolerir paparan panas itu. Adalah metode pilihan hal yang banyak digunakan untuk kaca dan stainless dan juga dapat digunakan untuk teflon. Berikut merupakan paparan dari kelompok kami dengan materi metode sterilisasi dan dehidrogenasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.